Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam gitu ya kepada teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan podcast pada hari ini nih. Terserah deh waktunya ya, tergantung kapan teman-teman menyaksikan podcast ini gitu ya. Nah, kita ketemu lagi nih di podcast Bikom atau podcast Bincang Komdev. Yuk! Nah, di podcast Bikom kali ini kita akan membahas sedikit nih mengenai urgensi pengabdian masyarakat. Ya nggak Kak Alia? Iya, betul banget nih. Pembahasannya penting banget nih. Tuh. Oke, di sini tuh kita nggak cuma diisi sama Jalfa dan saya Alia, tapi juga ditemenin juga oleh Bang Atuy dari Koordinator Desa Pendidikan FIS tahun 2021 dan Kak Uswa dari Koordinator Komdev UNJ tahun 2022 yang akan nemenin bincang Komdev kali ini. Ih, keren-keren Iya, banget. keren banget nih. Boleh nih, Kak, perkenalan dulu biar kita lebih kenal lagi. Karena tak kenal maka apa tuh, Ja? Maka tak sayang Maka ya tak biasanya orang-orang sayang. mah gitu. Oke, boleh dipersilakan kepada Bang Atuy dulu untuk memperkenalkan diri. Nah, Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak itu pada teman-teman Komdev yang sudah mengundang saya gitu ya terkait Bikom ya, bincang Komdev gitu. Betul. Ya sebelumnya saya perkenalkan diri, itu nama saya Fatur Rahman, biasa dipanggil Atuy dari program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial angkatan 2018. Ini saya bukan begitu paham betul gitu ya terkait pengabdian masyarakat, namun ada beberapa pengalaman gitu ya. Sebelumnya kan saya menjadi wakil ketua di Komdevis ya. Komdevis yaitu Desa Pendidikan tahun 2020-2021 gitu. Mungkin di sini sifatnya saya akan sharing-sharing sedikit aja gitu ya kepada teman-teman terkait pengabdian masyarakat. Oke, cukup ya. Itu aja dulu perkenalan. Oke, salam kenal ya, Bang Atuy. Selanjutnya untuk Kak Usa, boleh untuk memperkenalkan diri, Kak. Oke, terima kasih sebelumnya. Ini ada Alia dan Salva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayak tadi ya kata Zalfa. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Usatana Sanah atau bisa dipanggil Uswa dari Fakultas Pendidikan Psikologi Angkatan 2019. Nah, saat ini alhamdulillah diamanahkan oleh teman-teman menjadi koordinator Komdev UNJ. Seperti Bang Ati juga tadi bilang, kita bukan expertnya, tetapi kita memiliki pengalaman-pengalaman ya, berbagai pengalaman yang dari mana kita tuh terjun langsung secara online ataupun offline. Salam kenal semuanya. Salam Salam kenal, Kak kenal, Kak Uswa. Uswa. Iya nih, Yeay. dari pengalaman-pengalaman tersebut ya Jal juga penting banget untuk dibagikan agar teman-teman juga menjadi lebih tahu apa sih itu pengabdian masyarakat. Lalu gimana nih kabar Kak Uswa dan Bang Atuy hari ini? Gimana Kak Uswa mungkin? Alhamdulillah, kabarnya baik nih. Alhamdulillah. Kalau Bang Atuy? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Jalfa. Oke, nah mungkin setelah berkenalan gitu ya dengan Bang Atuy dan Kak Uswa, dan seperti yang sudah teman-teman dengarkan tadi, kalau Bang Atuy dan Kak Uswa ini punya pengalaman gitu ya di bidang pengabdian masyarakat nih. Jadi mungkin kita mulai bahas dari yang dasar terlebih dahulu ya. Mungkin menurut Kak Uswa dan Bang Atuy, pengabdian masyarakat itu apa sih? Mungkin boleh dari Bang Atuy terlebih dahulu. Ya, terkait pengabdian masyarakat gitu ya. Menurut saya pribadi gitu ya, itu merupakan suatu langkah konkret gitu ya dari sekelompok orang, dari individu, sekelompok maupun instansi gitu ya, yang bertujuan untuk mengembangkan, membantu masyarakat gitu terkait di berbagai bidang sektor kehidupan gitu. Dan perlu digarisbawahi bahwa pengabdian masyarakat ini tidak mendapatkan imbalan gitu ya. Dan juga
kita nih sebagai pelaku gitu ya, pengabdian itu kan disebut juga dengan relawan gitu ya. Nah itu makanya yang akhirnya pengabdian masyarakat itu sifatnya itu ya sukarela gitu kan, tanpa berharap imbalan gitu sih. Oke, terima kasih banyak Bang Atuy. Jadi tadi kalau menurut Bang Atuy, pengabdian masyarakat itu suatu langkah konkret ya yang dilakukan oleh suatu instansi atau suatu kelompok individu untuk mengembangkan masyarakat nih dan kegiatannya bersifat sukarela. Setelah mendengar dari Bang Atuy, mungkin aku mau tanya Kak Uswah nih. Kalau menurut Kak Uswah sendiri gimana nih Kak? Oke. Pengabdian masyarakat. Orang-orang selalu bilang ya, kalau pengabdian itu yang tadi kata Bang Atuy juga nggak bernilai, terus kita nggak dikasih imbalan dan lain-lain. Intinya kita mengabdi pada masyarakat. Nah, secara singkatnya mungkin dari yang udah disampaikan, pengabdian masyarakat menurut aku sendiri tuh kayak aktivitas untuk membantu mensejahterakan masyarakat sekitar, terutama di lingkungan terdekat dulu nih. Nah, tadi nyambung sama Bang Atoy juga, aku ada kata-kata kayak relawan ya. Pengabdian masyarakat ini kita disebut dengan relawan. Relawan itu nggak dibayar, teman-teman. Tapi bukan karena nggak bernilai, tapi karena relawan itu tak ternilai. Mungkin segitu, Zalfa. Wah, kata-kata yang berkesan banget ya Kak Uswa. Iya, betul banget Betul banget itu. nih. Jadi tadi kalau menurut Kak Uswa, ini aktivitas yang dimana kita tuh mengabdi gitu ya kepada masyarakat. Jadi sifatnya sukarela, kita sebagai pelaku disebut relawan atau sukarelawan gitu ya. Dan itu nih kita nggak dibayar bukan karena gimana-gimana, Gak tapi berharga gitu. iya betul, tapi karena memang tak ternilai gitu ya Kak Alia. Keren banget nih. Keren banget. Sebagai sukarelawan kan kita harus bangga juga gitu. Betul. Betul, Jal. Betul. Nah, terus sekarang nih ya Kak, aku, terus Jalfa, Kak Uswa, Bang Arti kan kita juga bergerak nih di dalam organisasi pengabdian masyarakat. Nah, dari namanya aja nih udah tercerminkan banget konsep dari organisasi-organisasi tersebut, yaitu ada Komdev, Desa Pendidikan. Terus kira-kira apa sih Kak peran dari Komdev atau Desa Pendidikan itu yang berhubungan langsung dengan pengabdian masyarakat? Boleh nih mungkin Kak Uswa terlebih dahulu untuk menjawab. Oke, seperti peran Komdev ataupun Komdev UNJ, Komdev Fakultas yang intinya tuh community development. Di sini kita sebagai sarana ya teman-teman, sebagai sarana untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Yang ada 3 dharma itu salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, sebagai mahasiswa juga nih kita terutama di Universitas Negeri Jakarta, bagaimana sih cara kita untuk mensejahterakan masyarakat sekitar sebagai peran kita sendiri dengan berbaur pada lingkungan, dengan mensejahterakan, dan memiliki peran lebih sebagai agen perubahan nih kepada masyarakat atau mahasiswa itu sendiri. Gitu, Alia. Oh iya tuh Kak, betul banget. Kita juga sebagai melaksanakan tridharma dari perguruan tinggi tersebut, serta untuk menyejahterakan masyarakat di sekitar ya Kak. Oke, terima kasih Kak Uswa. Lalu dari Bang Ate gimana nih Kak, mengenai peran dari organisasi pengabdian masyarakat tersebut? Oke, mungkin di sini saya mulai dari sudut pandang mahasiswa gitu. Iya, boleh Kak. Gimana gitu ya kan, kita udah disebut dengan mahasiswa gitu. Tentunya di situ ada peran-peran penting, ada peran-peran yang tidak ada gitu ya, sebelumnya pada saat kita duduk masih bangku SMA gitu. Jadi mahasiswa memiliki peranan lebih, tidak hanya belajar di kelas gitu juga. Ada tanggung jawab yaitu seperti melakukan kegiatan-kegiatan gitu kan ya. Terus juga yang salah satu ya gitu kan, peran mahasiswa itu agent of change gitu kan, dimana agen perubahan. Nah, Komdev di sini itu kan berdiri itu guna gitu kan, mewujudkan gitu bagaimana gitu mengimplementasikan peran mahasiswa gitu kan, sebagai kaum intelek, sebagai kaum terpelajar gitu yang berusaha gitu kan, berusaha untuk melakukan suatu kegiatan, suatu agenda yang dapat bermanfaat gitu bagi masyarakat. Ya berhubung kampus khususnya di Desa Pendidikan ya, kan itu kampus kita kan di Jakarta Timur gitu ya. Nah kita
melakukan pengabdian gitu kan di sekitar kampus gitu kan. Kita peduli dalam rangka mewujudkan gitu kan, mengembangkan juga membantu masyarakat gitu. Karena perlu teman-teman ketahui gitu ya, di lingkungan sekitar kita tidak semuanya beruntung gitu. Ada saja gitu beberapa kondisi sosial, ekonomi, pendidikan masyarakat yang sulit, yang di bawah rata-rata gitu kan, kesulitan mengenyam pendidikan, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gitu kan. Nah, di sini peran Komdev gitu ya, Komdev membantu gitu ya, membantu masyarakat meskipun ya dari semua sektor gitu. Misalnya kita hanya ambil sektor pendidikan gitu kan, guna membantu nih adik-adik gitu kan yang mengalami kesulitan dalam pelajarannya gitu. Makanya di situ peran Komdev itu sangat penting untuk mengembangkan gitu ya, membantu adik-adik kita gitu akhirnya dapat belajar lebih gitu ya, tidak hanya di sekolah. Terlebih dari pengalaman saya gitu ya, bahwasanya adik-adik ini tuh memiliki antusiasme yang tinggi gitu jika bertemu dengan kakak-kakak mahasiswa gitu, dan kakak-kakak mahasiswanya juga pun dapat berbaur gitu ya dengan mudah gitu kan, dengan begitu cair gitu kan pada saat melakukan pembelajaran gitu. Terus juga tidak ada apa ya, pokoknya tidak ada gap gitu kan ya, dari adik-adiknya maupun dari kakak-kakaknya gitu kan. Nah itu sih dari saya terkait urgensi gitu ya dengan dari adanya Komdev. Wah, iya tuh penting banget ya peran dari Komdev ini sendiri. Jadi peran pentingnya ya mahasiswa itu tidak hanya di bangku kuliah saja, tapi juga bisa di luar ya Kak, sebagai agen perubahan di dalam lingkungan masyarakat yang untuk membantu masyarakat sekitar. Selain itu juga Komdev ini dari Bang Atui tadi bilang kalau peran pentingnya itu dapat membantu adik-adik sehingga tidak belajar di sekolah saja, tapi juga di luar sekolah juga tetap belajar ya Kak. Oke. Gimana nih Java? Keren banget ya berarti ya. Iya betul, keren banget Kak Alia. Pengabdian ini. Soalnya kan adik-adik ini kan juga adalah penerus bangsa gitu ya. Jadi penting buat kita untuk membantu mereka mendapatkan pendidikan sebaik mungkin. Keren banget nih Kak Alia. Aku jadi ngerasa seneng gitu ya karena kita juga turut ikut dalam organisasi pengabdian masyarakat seperti ini nih yang Iya, senang menebar kebaikan dan juga kebermanfaatan kepada masyarakat di sekitar kita. Iya, betul banget tuh Jal. Seneng ya jadinya karena kita juga berpartisipasi juga. Terus nih, oh iya Kak, kalau kita melakukan pengabdian masyarakat itu pasti tidak lancar selalu ya dalam melaksanakannya. Pasti juga ada tantangan-tantangannya tuh. Apa aja nih Kak tantangan-tantangannya? Boleh untuk Kak Usra terlebih dahulu memberikan tantangan apa aja gitu yang pernah dirasakan. Oke, siap Alia, Zalfa. Ya, tadi udah banget dijelasin ya teman-teman, itu betul banget sih sebagai kita pengalaman di organisasi ini juga banyak banget tantangan yang ada di dugaan, ada di luar dugaan, ada yang udah kita mau antisipasi, minimalisir, dan ada juga yang kita nggak sangka-sangka gitu. Terutama tantangan ini pada lokasi ataupun di lapangan ya teman-teman. Di lapangannya seperti apa, hal-hal yang sekiranya sulit nih, tantangan apa sih gitu. Kalau sepengalaman saya sendiri, untuk tantangan itu lebih kepada pengelola kali ya. Jadi kita kan terjun dalam masyarakat, pasti ada beberapa pihak yang harus kita kunjungi terlebih dahulu. Kita nggak hanya seakan-akan kita turun dan kita melaksanakan pengabdian. Enggak teman-teman, tapi kita mempunyai alur-alur yang di masyarakat itu juga mempunyai alurnya. Jadi kita mengikuti alur tersebut, mengikuti prosedurnya bagaimana, mengikuti batasan-batasannya bagaimana. Karena kita tiba di masyarakat, kita nggak begitu-begitu dari nilai kita sendiri. Tapi kita juga mengambil nilai-nilai yang ada di tempat itu. Bagaimana nilai tersebut diterapkan, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus beretika, itu perlu banget dijaga. Terutama kita bawa-bawa organisasi, kita bawa kelompok kita untuk terjun langsung kepada masyarakat. Bagaimana sih secara internal kita untuk menjaga hal-hal yang tidak terduga gitu. Jadi kita juga tantangannya pasti berat ya, mempunyai berbagai macam dari
Sabang sampai Merauke, teman-teman kita nggak hanya di Pulau Jawa mungkin ya, terutama mahasiswa nih, tersebar seluruh Indonesia, terjun langsung, bagaimana sih caranya kita untuk menyamakan suatu etika ataupun suatu sopan santun yang ada di tempat itu. Mungkin segitu. Wah, betul banget ya, Kak Uswa. Penting banget tuh kita untuk menjaga nilai-nilai etika dan ya, di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Terus dari Kak Uswa tadi, untuk tantangannya jadi lebih ke pengelolaannya ya. Pasti itu harus ada pihak yang harus dikunjungi dahulu dan harus kita ikuti ya, alurnya tidak langsung tiba-tiba lancar saja begitu untuk pengurusannya. Oke, terima kasih Kak Uswa. Oke, Lalu, iya betul banget Alia. iya, untuk Bang Atu ini gimana untuk tantangan yang pernah dirasakan? Oke, saya menambahkan dari jawaban Kak Uswa gitu ya. Ya, benar banget. Jadi, sebelum kita melakukan pengabdian, kita harus tahu gitu kan ya, sasaran gitu kan. Nah, di situ juga ada yang namanya need assessment gitu. Bagaimana kita ke suatu daerah melakukan pengabdian itu, kita harus mengetahui gitu, analisis kebutuhan dari daerah tersebut gitu kan. Jadi mungkin yang di sini ya, ini tuh emang agak lama gitu ya. Jadi nggak sekali kita datang ke lokasi pengabdian gitu kan, akhirnya berhasil gitu kan. Nggak juga, jadi ada beberapa tahapan gitu kan, kita ke suatu daerah, bertemu stakeholder-nya gitu ya, pengurus daerah setempat gitu ya, dan akhirnya memperkenalkan diri gitu kan, yang maksud dan tujuannya gitu. Mungkin dari situ ada beberapa gitu ya, ada beberapa yang ya kurang pas, entah itu ditolak kah ataupun di situ kurang minat adik-adiknya gitu, anak-anaknya gitu kan ya, kurang minat. Dan di situ kan ada ya gitulah, ada hasil gitu ya dari need assessment-nya sebelum kita memutuskan untuk melakukan pengabdian gitu. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua itu terkait SDM gitu. Ini tantangan ya yang benar-benar saya rasakan gitu kan, bahwasannya pengabdian masyarakat itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi gitu. Nah, tidak tidak banyak juga ya, tidak banyak juga gitu ya, meskipun kita sudah mahasiswa gitu, ada beberapa yang kurang gitu kan ya, jiwa sosialnya gitu kan ya, kurang memiliki sifat empati gitu kan terhadap masyarakat di situ. Makanya pas saya menjawab itu minim SDM gitu kan ya. SDM itu balik lagi gitu ya dari karakter atau pribadinya masing-masing gitu ya. Bahwasannya emang pengabdian ini ya nggak cuma sekali dua kali gitu teman-teman. Jadi pengabdian itu sifatnya tuh continue gitu kan. Misalnya dari Komdev gitu ya, melakukan pengajaran setiap misalnya hari Minggu gitu. Nah itu kan rutin tuh ya, setiap hari Minggu gitu. Nah seringkali tuh ya misalnya pengalaman di desa pendidikan, seringkali kan di desa pendidikan tuh hari pengajaran tuh hari Sabtu ya. Nah seringkali gitu ya, pengurus gitu ya, pengurus maupun relawan tuh yang ya kayak gitu, ya kurang istiqomah lah ibaratnya gitu kan ya, melakukan pengabdiannya gitu terkait memberikan pengajaran gitu kepada adik-adik. Bahkan ya kayak gitu, dari adik-adiknya pun semangat, tapi dari kita nih selaku pengurusnya gitu ya, masih ada rasa males-malesan. Dia juga datang kan, dia aja gitu bisa gitu kan. Paling yang datang adik-adiknya sedikit. Nah, mending di rumah lah rebahan gitu kan ya. Nah itu masih ada gimana ya, karakter-karakter itu ya sering kali gitu muncul di ya di bahkan kita tuh sebagai pengurus gitu masih aja gitu ada Iya hal-hal benar-benar. yang ada hal-hal yang aduh gimana gitu ya, padahal kita udah tahu gitu kan ya, ini agenda kebermanfaatan, ini agenda kebaikan gitu kan ya, tapi ya gitu masih nunjuk-nunjuk entar-entaran gitu, datangnya yang karet kayak gitu padahal gitu kan, peran kita tuh emang dibutuhin banget gitu kan, adik-adik gitu. Bahkan suatu ketika pernah kejadian hari Sabtu gitu ya di desa pendidikan, itu bocil-bocil duluan ya, adik-adiknya duluan yang udah datang gitu ke tempat pengajaran, dan sedangkan pengajarnya itu baru satu orang. Tadinya itu kan Benar. ya itu gimana, itu juga sempat kebingungan gitu kan, ini udah ada berapa puluh Adik-adiknya bocil udah. gitu ya, adik-adik yang datang tapi masih ada satu doang gitu kan, jadinya menunggu gitu. Nah ini karakter-karakter ini yang perlu gitu ya, perlu diperbaiki gitu kan,
ini juga merupakan suatu tantangan gitu ya bagi Komde, bagi kepengurusan SDM gitu. Ya, betul banget tuh, Kak. Tantangan banget ya, banyak sekali tantangan yang dibilang oleh Bang Atri ini. Yang pertama harus tahu sasarannya dulu. Kalau ke tempat yang mau kita pengabdian masyarakat, namanya harus ada need assessment ya, Kak. Penting banget kita analisis kebutuhannya. Jadi juga tidak hanya sekali ketemu saja untuk mengetahui apa aja tuh kebutuhan yang diperlukan. Seperti itu ya, Kak. Lalu Biar kegiatan SDM kita juga sesuai dengan yang dibutuhkan mereka ya, butuhkan gitu ya. ya betul banget. Lalu untuk SDM-nya juga untuk pengabdian masyarakat memiliki pasti jiwa sosial yang tinggi, tapi tidak memungkiri juga ada mahasiswa yang masih jiwa sosialnya yang belum tinggi juga ya, Jal. Iya betul. Waduh, Dan pasti, sepertinya kurang komitmen juga gitu ya. waduh, iya mungkin bisa seperti itu ya, Jal. Lalu untuk pengabdian masyarakat juga kontinu, tetapi ada saja yang tidak istiqomah nih dalam pengurusnya gitu. Pengajarnya juga mungkin ada yang kurang semangat, dan adik-adiknya tapi udah semangat, kakak pengajarnya belum. Ya, semoga ini bisa diperbaiki dalam pengabdian masyarakat yang akan dilakukan ke depannya gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Kak Uswa, Bang Atur. Oke, nah tadi kan Kak Uswa sama Bang Atuy sudah bergantian memaparkan tantangan gitu ya yang pernah dirasakan selama ikut dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Tadi Kak Uswa lebih banyak mungkin menyebutkan faktor-faktor eksternal, sementara Bang Atuy ini sempat menyebutkan faktor internal, yaitu SDM-nya sendiri yang mungkin kurang komitmen, kurang konsisten gitu ya dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakatnya ini gitu. Jadi malah menghambat gitu ya lancarnya kegiatan. Dan Kak Uswa juga kayaknya relate gitu ya dengan masalah ini gitu. Tadi betul-betul gitu kata Kak Uswa. Iya, menyetujui ya. Iya, jadi mungkin aku mau tanya nih, kalau dari pengalaman Kak Uswa dan Bang Atuy, apakah sudah ada solusi atau mungkin alternatif opsi yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi SDM-SDM yang seperti itu gitu, atau mungkin meresolve-nya gitu gimana? Udah ada belum nih? Mungkin boleh dari Kak Uswa terlebih dahulu. Oke, solusi ya Zalfa ya. Iya, kayak gimana kira-kira ya mengantisipasinya biar nggak kayak gini gitu kan. Oke, lebih ke solusi dari tantangan yang udah kita pernah lakukan. Itu tuh dilihat lagi ke belakang ya teman-teman, pengalaman-pengalaman. Lebih kepada tadi Zalfa udah nyebut juga komitmen. Gimana caranya kita untuk berkomitmen secara menyeluruh dan menjaga internal kita gitu. Soalnya susah banget ya teman-teman menjaga internal itu. Karena internal tuh nggak hanya dari satu orang, tetapi dari semuanya saling timbal balik, kita mempunyai komitmen bersama. Selain itu, mungkin dijaga dengan beberapa kompetensi yang lebih gitu. Kayak pengembangan soft skill, pengembangan hard skill yang bakalan dilaksanakan oleh kakak-kakaknya sendiri. Adik-adiknya tadi Bang Ati juga udah bilang, adik-adiknya semangat banget, udah sampai duluan gitu kan di kelas. Bagaimana sih solusinya? Solusinya adalah kakak-kakaknya bersiap terlebih dahulu, menyiapkan diri, dan jangan sampai telat nih datang ke pengajaran ataupun ke kegiatan yang sedang berlangsung. Karena kita pun sebagai contoh ya, teman-teman, kita sebagai contoh buat adik-adik ataupun masyarakat yang di sana. Bagaimana sih cara kita untuk menyambut mereka, bagaimana sih cara kita untuk mempersiapkan perencanaan itu. Nah, dari situ mungkin kita bisa meminimalisir hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Seperti mereka bosen nungguin kakak-kakaknya belum datang, padahal kita yang harus ada siap, kita menyambut adik-adiknya gitu. Mungkin boleh diri Bang Ate ya ditambahin Bang. Iya, boleh. Mungkin selanjutnya Bang Atuy gimana nih kalau dari pengalamannya Bang Atuy? Ya, terkait solusinya gitu. Makanya dari setiap pengajaran gitu ya, itu selesai pengajaran kan di desa pendidikan tuh ada evaluasi gitu. Nah, terus juga di situ dilihat gitu ya, data kayak data anak-anaknya yang datang, data pengajarnya yang datang, berapa orang gitu. Dan di situ sebagai pertimbangan buat melakukan pengajaran di pekan berikutnya gitu. Dan dari situ kan kelihatan gitu, oh hari Sabtu ini kebanyakan anak-anak ya daripada pengajarnya gitu kan. Nah ini perlu gitu kan, perlu
adanya evaluasi gitu kan. Jadi sebelum melakukan pengajaran gitu ya, di briefing dulu gitu kan, terus di data dulu gitu kan, mana aja gitu yang bisa datang. Walaupun itu udah di grup pengurus gitu ya, di grup pengurus sudah dikasih tahu gitu ya, bahwa besok ada pengajaran nih, datang yuk gitu kan ya. Nah tapi ya gitu ada aja yang nggak respon kah, terus juga nggak ada jawaban gitu kan ya. Makanya strategi kayak gitu kan, di PC-PC-in gitu kan ya, bisa datang nggak gitu kan ya, di PC-PC itu satu-satu gitu, supaya kegiatan ini gitu ya dari pengurusnya ini maksimal gitu kan ya, maksimal melakukan pengabdiannya gitu. Nah untuk solusi lainnya gitu ya, bener banget gitu, itu emang di desa pendidikan itu ya kan, di yayasan Al-Wardah. Nah, di situ emang padat ya, pemukiman padat penduduk, jadinya banyak sih itu, di situ juga tempat anak-anak main gitu di depannya. Nah apa ya, sering kali gitu kan ya, itu mulai pengajaran jam 10 gitu kan ya, dan bahkan dari adik-adik itu jam setengah 10, jam 9 tuh dia udah siap gitu, jadi nungguin kakak-kakaknya datang gitu. Makanya sempat juga diantisipasi juga bahwa kalau yang rumahnya dekat gitu ya, dari rumahnya dekat dari tempat pengajarannya tuh datang duluan gitu, jadinya biar kondisiin gitu ya adik-adiknya, biar juga nggak kelamaan gitu. Nah di situ baru deh apa yang rumahnya dekat duluan baru disuruh datang duluan gitu, jam misalnya setengah jam sebelum pembelajaran gitu. Jadinya biar sekalian tahu nih, ngajak adik-adik yang lain gitu, bahwa oh nih kakaknya udah datang gitu kan, mereka ngajak teman-teman yang lain gitu. Terus juga pokoknya jam 10 udah harus datang di yayasannya tuh pengajaran. Itu sih solusi yang setelah pengajaran gitu, evaluasinya, terus juga terkait kedisiplinan pengajarnya, terus juga terkait kayak pendataan gitu kan ya. Jadi sebelum pengajaran mulai itu kita datang nih, siapa aja nih yang mau datang gitu, akhirnya biar ketahuan juga nih, oh iya nih banyak gitu kan ya. Jadi nggak dikit banget itu pengajaran ya, tapi nggak setiap pekan tuh banyak gitu, ada aja gitu kan, ada 5 orang gitu kan, kadang yang nggak nyampe 10 gitu kan, kadang 3 orang gitu bahkan pernah gitu. Itu emang kondisi dari masing-masing gitu ya, pengurus gitu, entah ada apa gitu kan, ada kegiatan lain, agenda lain gitu kan. Jadi emang dari situ sih perlu solusi itu kedisiplinan buat akhirnya melakukan pengajaran gitu ya, dari SDM-nya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Atuy dan Kak Uswa. Jadi tadi Kak Uswa sudah membahas mengenai komitmen gitu ya Kak Ali. Jadi kita harus sebagai individu yang berperan dalam organisasi pengabdian masyarakat tuh harus berkomitmen secara menyeluruh gitu, dan juga menjaga dinamika internal. Terus juga kita harus bisa siap gitu ya, siap sedia terutama nih sebelum melakukan pengajaran gitu, seperti yang tadi udah Bang Atuy bilang juga, untuk menyeimbangkan gitu dengan antusiasme adik-adiknya, karena nggak jarang gitu ya, justru kayak adik-adiknya lebih semangat gitu, lebih banyak gitu ya Kak ya. Jadi tadi Bang Atuy juga udah sempat ngomongin kalau antisipasinya mungkin bisa dibikin list biar kayak kelihatan nih orang-orangnya siapa aja, dan dipersiapkan sumber dayanya biar cukup gitu ya untuk mengajar adik-adiknya gitu. Terus bisa sampai dipecahin satu-satu biar lebih pasti lagi gitu. Terus tadi Bang Atoy juga udah menekankan pentingnya evaluasi gitu ya, untuk menjadi masukan gitu atau kayak perbaikan untuk kegiatan pengajaran selanjutnya gitu Kak ya. Betul banget Rizal. Penting ya evaluasi juga. Ya alhamdulillah sekarang ini kita juga evaluasi ya Jal. Iya. Kan lanjut nih, kan kita udah tahu nih pengertian terus peran, tantangan, dan hal yang perlu dipersiapkan dalam pengabdian masyarakat ini. Lalu
apa sih manfaat dan harapan yang ingin dicapai dari pengabdian masyarakat ini, Kak? Boleh Bang Atuy dulu untuk dipersilahkan. Ya, terkait manfaat gitu ya. Banyak banget teman-teman kita misalnya selaku pelaku gitu ya, pengabdian masyarakat. Banyak banget hal-hal yang kita dapetin gitu. Yang pertama itu skill ya. Sama skill terkait komunikasi, terus juga berbaur dengan masyarakat, bersosialisasi. Itu merupakan hal yang penting gitu kan ya. Jadi itu sangat-sangat dibutuhkan gitu ya pada nantinya kita udah berada di jenjang pasca kampus gitu. Kita dengan mengikuti Komdev atau pengabdian masyarakat gitu. Jadi udah terbiasa gitu kan dengan bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan stakeholder, pengurus wilayah maupun ya bahkan sampai ke adik-adik gitu. Jadi kita punya skill gitu ya komunikasi bagaimana berbicara dengan pengurus gitu ya RT, RW maupun ibu-ibu PKK gitu kan stakeholder gitu. Nah bahkan bisa juga kan beda gitu ya terkait komunikasinya itu ke pengurus wilayah, entar juga kita ke ibu-ibu PKK ataupun ke anak mudanya juga nih ke Karang Taruna gitu kan beda lagi bahasanya dan sampai ke adik-adik gitu kan. Nah itu dari segi komunikasi itu beda, ada perbedaan gitu. Jadinya kita juga ngelatih ini, oh kalau bertemu dengan Pak RT, Pak RW bahasa kayak gini. Oh ketemu anak muda Karang Taruna kayak gini. Oh ketemu adik-adik lebih asik, lebih seru gini. Jadi penggunaan komunikasinya kayak gini. Itu sih manfaat pertama. Terus juga manfaat kedua itu membangun relasi gitu. Jadi khususnya gitu ya teman-teman yang berkecimpung di Komdev atau pengabdian masyarakat itu memiliki relasi gitu ya, relasi yang cukup luas itu, entah itu dari teman atau kan lintas prodi, lintas fakultas itu bahkan seringkali alumni gitu ya, karena di desa pendidikan itu tidak berfokus pada angkatan gitu, bahkan banyak sekali tuh alumni bahkan dari angkatan pertama itu ya, yang masih dicoba turut gitu ya, turut ikut serta gitu di agenda desa pendidikan. Jadi dari alumni-alumni itu kita mempunyai relasi gitu terkait bagaimana menyusun program, terus bagaimana membuka gitu, mencari link-link gitu untuk donasi terkait pengajaran, donasi buku gitu, alat tulis maupun apa. Nah itu dari relasi-relasi itu ke alumni itu penting banget. Jadinya bagaimana proposal gitu ya, kita ingin mengadakan kegiatan tapi cara pembuatan proposal terus juga nanti pengajuan dana gitu itu dari alumni itu membantu. Nah ini sini poin penting gitu ya bagaimana relasi gitu ya, relasi yang didapatkan gitu yang saya rasakan gitu ya di semenjak ikut Komdev Desa Pendidikan gitu. Terus juga banyak sekali gitu ya terkait melatih sifat empati itu. Dan ini ya Komdev memang suatu wadah gitu ya, tempat gitu ya, di mana kita mengembangkan gitu ya, mengembangkan atau meningkatkan rasa empati kita, jiwa sosial kita gitu. Karena memang cukup gitu ya, banyak dari adik-adik gitu kan yang belum beruntung, yang ada aja permasalahannya gitu kan, tapi dia masih memiliki semangat untuk belajar gitu kan, semangat untuk meraih cita-citanya gitu. Dan di sini juga sebagai pengajar, sebagai pengurus, sebagai pelaku pengabdian masyarakat juga tentu meningkatkan gitu ya. Wah, kita harus empati gitu kan. Bahwasannya masih ada adik-adik, masih ada masyarakat yang membutuhkan terkait pengajaran, membutuhkan terkait bantuan-bantuan lainnya gitu. Mungkin itu aja sih dari saya, nanti ditambahin sama Kak Uswa. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Atuy. Jadi kalau dari tadi Bang Atuy udah bilang kalau manfaat dari ikut kegiatan pengabdian masyarakat tuh ada banyak sekali gitu ya. Salah satunya itu bisa meningkatkan social skill kita karena beda-beda gitu ya pastinya kita kalau menempatkan diri
untuk berkomunikasi dengan berbagai kalangan gitu. Terus selanjutnya juga meningkatkan, untuk memperluas relasi kita gitu ya Kak Alia. Iya, penting banget ya berhubungan tidak hanya lintas prodi sama lintas fakultas aja ya Jal, tapi juga bahkan alumni ini sangat membantu dalam pengurusan dari internal kita maupun eksternal dari organisasi tersebut. Juga melatih apa Jal tadi sifat empati ya. Iya betul, sifat empati juga. Kalau dari Kak Uswa bagaimana nih Kak? Oke, kurang lebih kayak Bang Ato ya Zal, tapi aku mungkin nambahin sedikit nih dari alumni juga. Alumni itu bukan hanya alumni yang udah selesai kepengurusan terus dia lepas gitu. Tapi teman-teman bisa banget nih kita mengkomunikasikan dengan baik kepada alumni dan alumni pun menjadi relawan. Relawan menjadi, walaupun udah selesai nih pengurusan, tapi mereka pun masih tetap relawan pengabdian gitu, dimanapun berada dan bisa banget ngebantu kita. Jadi komunikasikanlah dengan baik, bicaralah dengan baik, terus berkabar terus kepada alumni agar manfaat itu tuh selalu terjalan gitu. Komunikasi silaturahim tuh selalu terjalan. Karena pengabdian ini kita komunikasi juga, terus silaturahim juga kepada masyarakat, kita juga harus menerapkan itu kepada sesama internal kita ya teman-teman, terutama kepada alumni ataupun pengurus. Nanti kepengurusan udah ganti pun, kita masih tetap harus komunikasi. Bagaimana nih jalannya kepengurusan sekarang? Bagaimana sih pengabdian yang akan datang, bagaimana nih target-target selanjutnya. Itu penting banget ya teman-teman, karena dari situ pun mereka memiliki empati yang tadi dibilang ya, memiliki empati untuk terus berjalan dan bersemangat melaksanakan pengabdian ini. Mungkin dari aku nambahin tentang harapan ya. Harapan apa sih dalam pengabdian masyarakat ini? Semoga pengabdian masyarakat ini tuh teman-teman bisa mengambil sisi-sisi yang sebaiknya efektif gitu kepada masyarakat itu sendiri. Goals tujuannya tuh apa gitu kepada masyarakat sekitar, apakah kebutuhannya sudah tercapai atau belum, dan apakah pengabdian tersebut efektif atau masyarakat saling bergantungkah atau jadi saling mengandalkan atau timbal balik. Itu sebaiknya lebih dipersiapkan sedari dini teman-teman. Nah, manfaatnya tadi Bang Ati udah bilang banyak banget dan nggak ada kata tidak gitu untuk menjadi relawan. Karena relawan itu membuat hati kita pun senang sendiri gitu ya. Kita ngeliat adik-adiknya tersenyum, kita ikut senyum. Iya nggak Alia Zalfa? Bang Atui. Betul banget Kak. Aku Senang setuju ya. banget. Ya kan, kayak kita udah menyampaikan sesuatu, mereka senang, bermanfaat, mereka juga bahagia gitu. Dari situ aja tuh rasanya udah terbayarkan kan ya. Iya betul. Iya betul banget tuh Kak. Iya tuh, makanya teman-teman nggak ada kata yang terlewat dari pengabdian. Mau seberapa tahun umurnya, mau seberapa paham atau enggaknya, terjun aja dulu gitu mungkin ya dari aku. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Uswa. Jadi tadi Kak Uswa juga menambahkan gitu ya terkait dengan alumni mungkin meskipun kepengurusan mereka sudah selesai, tapi mereka tetap bagian dari relawan pengabdian gitu. Jadi bisa tetap dikomunikasikan kalau butuh bantuan atau bisa juga sharing-sharing gitu ya mengenai bagaimana kepengurusan sekarang gitu. Terus tadi untuk harapannya juga kita nggak ada ini ya Kak Alia, nggak ada kata terlambat gitu ya kalau menjadi Terjun di dalam pengabdian relawan. masyarakat. Iya betul, dan di sini tuh sebagai relawan pengabdian masyarakat itu kita bisa dapat kebahagiaan kecil gitu ya Kak ya dari Terus ngeliat senyum, ketawa. ngeliat Iya adik-adik bener banget. iya kan, jadi kayak apa ya kalau bahasa anak sekarang tuh kayak healing. Aduh. Healing kita sendiri gitu. Ya, kita healingnya pengabdian ya. Iya betul, healingnya ngajar. Wah keren banget. Oke Kak Alia, tadi tuh Kak Uswa dan Bang Atoy sudah menyampaikan nih terkait dengan manfaat dan harapannya. Gak berasa ya Kak, ternyata diskusi kita sudah cukup panjang gitu ya tadi. Panjang banget. Tentang pengabdian masyarakat yang membuat kita menjadi semakin bertambah lagi nih ya, Jal, pengetahuannya mengenai pengabdian masyarakat. Asik banget sih ini pembahasannya, Kak Uswa, Bang Atuy. Semoga lain kali kita bisa berbincang lagi ya, Kak, seperti ini.
Amin, amin. Semoga masih ada kesempatan lain gitu ya kita bisa berbincang. Mungkin closing statement kali ya Kak ya, kita persilahkan kepada Bang Atoy dan Kak Uswah untuk menyampaikan closing statementnya. Mungkin boleh dari Bang Atoy terlebih dahulu sebelum ditutup. Oke, kait closing statement. Ya, bahwasannya gitu ya, kita sebagai mahasiswa itu ada peran-peran penting, ada tanggung jawab besar gitu ya. Kita sebagai agen perubahan tentunya harus memiliki semangat, memiliki kepedulian, memiliki jiwa sosial yang dimana dapat membantu masyarakat. Karena peran mahasiswa itu sangat dibutuhkan di masyarakat. Terlebih kita nih sebagai kaum terpelajar yang seringkali gitu ya banyak bahan-bahan pengajaran, banyak juga skill-skill mungkin ya, terus juga banyak kemampuan dalam diri kita gitu yang sayang banget gitu ya kalau tidak dimaksimalkan, sayang banget kalau nggak diimplementasikan gitu pada masyarakat. Nah di sini saya menekankan bahwa pengabdian masyarakat tuh memang susah-susah gampang gimana gitu ya, ada rasa ya kadang capek gitu, ada rasa kadang malas-malasan gitu, tapi teman-teman perlu ingat bahwa yang namanya pengabdian memang kita rasain itu semua. Namun selepas itu, contoh kecil saja pengajaran gitu ya, pengajaran bahkan yang udah jauh-jauh ke tempat pengajaran, terus juga ngadepin anak-anak yang dalam tanda kutip bandel lah, lari-larian, susah diatur gitu ya. Namun ke depannya gitu ya teman-teman, itu merupakan suatu amal kebaikan kita, suatu dimana itu merupakan implementasi kita sebagai mahasiswa yang tidak hanya fokus gitu ya mengembangkan akademik kita, terus juga fokus untuk dalam diri kita gitu ya, tapi kita juga harus peduli gitu ya, harus peduli di mana masyarakat sekitar gitu kan membutuhkan lurahan tangan dari kakak-kakak gitu kan ya, di mana rasa capek kita, rasa aduh kesal kita mungkin ya, ada anak yang susah diatur, itu nanti akan terbayarkan jika adik-adik itu juga komunikasi ke kita gitu bahwasannya dia memiliki memiliki harapan, juga bahkan di sekolahnya dia berprestasi. Nah itu bahkan juga kita selesai pengajaran pun ya dengan riang gembira gitu ya, adik gitu kan, dengan pembelajaran yang sudah selesai gitu kan, juga kita wah dimana terlihat gitu ya raut wajah adik-adik gitu kan ya, yang wah kayaknya bersyukur banget gitu ya ketemu kakak-kakak, bisa sharing, terus juga bisa belajar sambil bermain gitu. Intinya di pengabdian masyarakat juga penting gitu ya bagi mahasiswa. Banyak hal, banyak manfaat, banyak sekali gitu ya hal yang kita dapatkan dalam pengabdian masyarakat. Aja sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Atoy. Oke, selanjutnya closing statement dari pembicara kita yang satu lagi, Kak Uswah, boleh mungkin menyampaikan? Oke, tadi kayaknya udah dibilang Bang Atoy semua ya. Setuju banget gitu yang Bang Atoy bilang. Nggak ada kata buat enggak gitu di pengabdian. Karena kita pun saling membantu, kita pun saling timbal balik dan saling berinovasi. Nggak ada kata kurang ataupun kelebihan, semuanya tergantung perencanaan kita. Mungkin nambahin dikit aja, masyarakat butuh kita butuh masyarakat, kita memfasilitasi sebagai sarana, mereka menjadikan kita menjadi lebih baik, menjadi berpengalaman dalam bidang pengabdian terutama, pengajaran, dan lain-lainnya. Maka dari itu, kita semangatlah gitu ya teman-teman, semangatlah untuk melakukan pengabdian ini, karena balik lagi ya, kata-kata yang di awal dari kata Pak Anies Baswedan,
relawan itu tak dibayar ya teman-teman. Bukan karena nggak bernilai nih, tapi karena tak ternilai. Karena tak ternilai itu kita di sini melaksanakan dengan sepenuh hati, walaupun ada mood naik turun, itu nggak apa-apa banget, namanya juga manusiawi. Iya nggak sih? Manusiawi banget kan, mood naik turun. Jadi lakukanlah semaksimal mungkin dan semangat terus teman-teman pengabdian. Terima kasih banyak Kak Terima Uswa. kasih Kak Uswa, Bang Atuy. Oke, tadi mungkin closing statement dari kedua pembicara kita menutup sesi podcast Bincang Komdev pada hari ini ya Kak Alia. Iya, ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Uswa dan Bang Ati yang telah meluangkan waktunya untuk ikut berbincang-bincang bersama kita di podcast kali ini. Terima kasih ya Kak, Bang. Nah, untuk kakak-kakak dan teman-teman yang sedang mendengarkan, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih teman-teman. Ya, Yeah. terima kasih Terima kasih teman-teman. Kakak Bang. Terima kasih. Terima kasih Ya. kakak, Bang.